Wah, lincah-lincah semua nih. Ada minta makan. Wah, mantap. Wah. Ya. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Deddy Koi Gallery ya. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas apa sih gitu ya. Hari ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi santai aja ya gitu. Karena sebetulnya agendanya di weekend ini tadinya kita mau serok ikan yang ada di kolam ini, ada sekitar hampir 20 ekor. Tadinya kita mau buat video tentang bagaimana penanganan ikan kalau kita mau kirim gitu ya, atau mau pindah kolam itu seperti apa gitu. Tapi berhubung dari beberapa teman-teman customer info kalau bisa kirimnya ditunda aja karena ada yang lagi renovasi chamber, ada yang lagi persiapan bak karantina gitu. Jadi ya terpaksa kita tunda dulu videonya gitu. Jadi mungkin kali ini kita akan lebih banyak diskusi santai aja gitu ya. Oke, yang kita mau diskusi itu hari ini apa aja sih? Mungkin ada 3 hal ya yang kita akan diskusi. Pertama, kita akan diskusi tentang update kolam seperti apa ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjaga kualitas atau kesehatan air ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjaga kesehatan ikan gitu ya. Mungkin 3 itu nih yang akan kita bahas. Jadi teman-teman silakan tonton sampai akhir ya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya kalau merasa channel ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman penghobi baru, dan semoga bisa menghibur untuk teman-teman yang sudah senior juga. Mudah-mudahan ini bisa menghibur gitu ya. Mulai dari yang pertama. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang update kolam ini ya. Kira-kira gimana? Mungkin kalau teman-teman yang penasaran video-video sebelumnya, nanti bisa cek ya di samping sini video-video sebelumnya, dan teman-teman bisa cek di YouTube channelnya kami ya gitu untuk video-video sebelumnya. Oke, jadi beberapa minggu ini lumayan banyak ikan datang ya. Ada 2 box gitu ya. Kita sudah buat video juga tahapan karantinanya, tahapan waktu ikan tiba seperti apa, tahapan karantinanya seperti apa, sampai tahapan memasukkan ikan di kolam ini seperti apa. Ya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Lalu untuk update-nya sekarang seperti apa? Jadi update-nya di kolam saya ini, wah cukup padat nih. Jadi total ini mungkin ada sekitar, kalau di data saya itu ada sekitar hampir 50 ekor. Ya, size-nya variasi mulai dari 20 cm sampai 55 cm. Ya, yang 55 cm itu yang paling besar, yang Soraguay Ginrin yang baru datang minggu lalu. Gitu ya. Kalau Soraguay Ginrin yang ini sekitar 50 gitu. Nah, kalau Tancho Soa yang ini sekitar 45 cm. Jadi memang dari yang kecil sampai yang paling besar gitu. Lalu update-nya seperti apa? Ya, update-nya kalau teman-teman bisa lihat ya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillahnya ikannya sih sehat ya. Berarti di karantina kemarin ya sudah lolos karantina ya. Berarti di sini sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang menyendiri ya. Airnya juga kualitasnya oke, tidak ada yang membawa penyakit atau virus ke sini gitu. Ikan lama dan ikan baru juga berhasil membaur ya, teman-teman. Kalau lihat di sini ikannya semuanya aktif, lincah. Jadi bisa dikatakan update kolam ini sih ya puji Tuhannya oke gitu ya. Oke, lalu yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana sih menjaga kualitas atau kesehatan air. Oke. Wah.
Wah, tantosoanya nih paling jinak. Ya, oke teman-teman. Sekarang kita akan membahas yang kedua ya, bagaimana sih kita menjaga kualitas atau kesehatan dari air kolam kita. Oke, tapi sebelum kita membahas tips and triknya, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa sih kita perlu jaga air kolam kita ini gitu. Mungkin terutama penghobi baru ya, beranggapan yang penting ada air, udah taruh ikan, ikannya pasti hidup gitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu memahami dulu karakter dari ikan koi ini gitu ya. Karakter dari ikan koi ini bisa dibilang cukup sensitif, cukup peka terhadap kualitas atau kesehatan air. Oke, cukup peka dan sensitif terhadap kualitas air. Mungkin ada beberapa jenis ikan itu yang asal ada airnya, tidak begitu perlu ada oksigen dan pH dan lain-lain, bisa hidup. Atau mungkin hanya di toples begitu aja kita taruh itu bisa hidup. Nah, ikan koi ini lumayan sensitif gitu ya. Jadi itu kita backgroundnya seperti itu. Lalu background yang kedua adalah ikan koi ini habitatnya kan alaminya itu di sungai atau danau. Nah, di sana terbiasa airnya begitu alami, begitu sehat. Sedangkan ikan koi di sini ini, di kolam kita ini kan, ini sebetulnya bentuk dari rekayasa habitat aslinya ikan koi ini. Jadi penting agar kita bisa menjaga agar kualitas air ini ya betul-betul mirip dengan di habitat aslinya gitu. Lalu yang ketiga ya, air di ikan koi itu sama seperti oksigen atau udara bagi kita manusia. Jadi bagaimana agar ikan koi ini bisa bernafas dengan enak, bisa bernafas dengan sehat di air ini, sehingga dia hidupnya pun aman gitu, dan mereka bisa seneng tinggal di kolam kita ya. Jadi mungkin itu 3 backgroundnya kenapa air ini menjadi penting untuk kita rawat dan jaga kesehatannya gitu ya. Nah, lalu masuk ke berikutnya, bagaimana dong cara menjaga kualitas air ini agar menjadi sehat ya, syukur-syukur bisa jernih untuk kita bisa nikmati gitu ya. Walaupun sebetulnya air jernih pun belum tentu sehat. Air yang hijau yang mungkin tidak begitu jernih belum tentu tidak sehat gitu. Jadi bisa jadi air seperti di mud pond yang penuh lumut, penuh alganya, itu sebetulnya walaupun kita tidak bisa nikmati dengan baik, itu sebetulnya cukup sehat karena mengandung spirulina atau makanan-makanan alami ikan koi gitu. Namun bisa jadi air yang begitu jernih belum tentu juga sehat gitu ya. Bisa jadi mungkin sebetulnya kandungan kimianya cukup tinggi atau kalori tinggi, bisa jadi gitu. Tapi sekarang yang mungkin saya izin untuk membahas adalah bagaimana kita menjaga kualitas air di kolam kita agar pertama jernih dan tetap sehat gitu ya. Jadi kita sebagai penghobi bisa menikmati, dan ikannya juga bisa nikmat nih dia tinggal di kolam kita gitu ya. Jadi menurut saya untuk menjaga kualitas air ini tentunya tidak luput dari bagaimana sistem atau filtrasi di kolam koi kita. Oke, sekarang mungkin kalau sekilas membahas ya, kurang lebih hampir 30% ya, atau mungkin sekitar 30% kapasitas chamber filtrasinya dari kolam. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah peralatan yang digunakan dari kolam kita. Lalu yang ketiga dari segi oksigen ya, kadar oksigen terlarut di dalam air kita itu seperti apa. Nah, kadar oksigen dari kolam itu kenapa penting? Ya kembali lagi seperti tadi, karena ikan ini tinggal dan mereka bernafas, hidup memang di dalam air. Jadi harapannya oksigennya pun harapannya bisa banyak. Nah, oksigennya itu dari mana aja? Oksigennya itu pertama muncul bisa dari waterfall kita. Ketika air jatuh itu menimbulkan peningkatan oksigen di air tersebut. Lalu yang kedua adalah dari aerator atau aerasi, gelembung udara yang kita taruh di dalam kolam.
gitu. Nah mungkin ada yang bilang, oh kayaknya cukup deh pakai waterfall aja, aerator kayaknya kurang begitu penting gitu. Nah kalau menurut saya ya sama seperti kita manusia, kalau udaranya semakin banyak oksigen, semakin jernih, semakin sejuk, itu kan kita juga menghirup nafasnya enak ya gitu. Nah sama seperti koi, kalau menurut saya semakin banyak oksigennya maka akan semakin bagus pertumbuhannya gitu. Makanya di sini saya gunakan, walaupun sudah ada waterfall, tetap saya gunakan 2 titik aeratornya di sini dan di sini gitu. Lalu untuk aerator sendiri ya harapannya bisa cukup besar ya untuk menimbulkan oksigennya biar bisa maksimal. Jadi jangan terlalu kecil karena bisa jadi tidak begitu ngefek, tapi juga jangan terlalu besar juga. Kalau terlalu besar nanti kita juga tidak bisa menikmati kolamnya gitu ya. Kalau aerator yang di sini saya gunakan LP100. Jadi LP100 itu saya pecah menjadi 2 titik di sini, di masing-masing chamber juga ada oksigennya. Jadi sehingga bakteri baiknya bisa tumbuh di chamber kita gitu. Lalu saya juga pecah di bak karantina dan nantinya akan kita pecah juga ke kolam depan gitu ya. Gitu ya teman-teman, itu yang ketiga. Lalu yang keempat menurut saya tidak kalah penting adalah dalam hal maintenance air. Maintenance-nya seperti apa agar airnya bisa maksimal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir di video ini, yaitu bagaimana kita menjaga atau kita melihat atau merawat agar atau kita mengevaluasi ikan kita ini sehat atau enggak gitu ya. Oke teman-teman, pertanyaannya bagaimana sih ciri-ciri ikan yang sehat gitu ya. Kalau tadi kita sudah menjaga bagaimana menjaga air akan membantu ikan itu bisa sehat, sekarang kita melihat bagaimana kita melihat ikan kita itu sehat atau enggak ya. Kalau teman-teman bisa lihat di kolam ini ya, ikannya cukup lincah ya. Lincah itu dalam arti naik ke atas-atas, berenang ke sana ke sini, itu bisa dikatakan ikannya cukup sehat ya, dan dia berarti cukup happy untuk tinggal di kolam kita gitu ya. Itu yang pertama. Kalau ikannya itu lebih banyak menyendiri di bawah gitu ya, atau lebih pasif, tidak berenang ke atas dan lain-lain, itu bisa dikatakan ikannya belum begitu nyaman dan rileks untuk tinggal di kolam kita ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah apakah di ikan ini fisiknya seperti apa ya, apakah ada merah-merah, apakah ada bekas luka dan lain-lain, apakah ada yang bercak-bercak putih, itu kita perlu lihat gitu ya. Tapi kalau ikannya semuanya aman, sisiknya aman, fisiknya aman, siripnya aman, itu bisa dikatakan ikan kita sehat gitu. Lalu yang ketiga, biasanya kita juga melihat ikan ini gerak-geriknya seperti apa. Ada juga yang lincah, tapi lincahnya sering flashing gitu ya. Flashing itu menggosokkan badan ke dasar permukaan kolam atau ke pinggir kolam gitu. Atau kalau kita lihat biasanya ada seperti bintik-bintik merah. Nah itu biasanya ikan itu apakah ada kutunya atau dia ada seperti bakteri di bawah sisiknya yang membuat dia itu gatal gitu. Nah itu yang kita perlu perhatikan juga gitu ya. Jadi mungkin itu 3 poin keseluruhan yang saya bisa bahas di video ini. Pertama tentang update kolam, kedua tentang bagaimana kita menjaga kualitas dan kesehatan air, dan ketiga bagaimana kita melihat dan menganalisa ikan kita ini sehat atau enggak ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan di video kali ini, beberapa poin tadi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama untuk teman-teman penghobi baru, dan juga mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman di penghobi yang mungkin sudah senior nih, master-master saya gitu ya. Ya pastinya yang saya sharingkan itu berdasarkan pengalaman saya nih
Jadi saya mohon maaf kalau mungkin ada beberapa tips and trick atau beberapa poin-poin yang dirasa mungkin kurang cocok di teman-teman, ya saya mohon maaf. Atau kalau ada teman-teman yang punya cara lain, bisa share ya di komen di bawah gitu ya. Oke, teman-teman, tetap sehat terus, kompak terus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Deddy Koi Gallery, solusi koi dari kita untuk semua. Oke, bye-bye and see you.